Itu papa lu kan? Bukan. Beneran, dari botak-botak itu papa lu banget. Ini bukan papa gua. Sudahlah, tidak usah lanjut-lanjut buat lagu lagi. Assalamualaikum, bismillah. Ada yang bilang film ini film terbaiknya Imaginary. Ada juga yang bilang ini film terlemahnya Imaginary. Loh, jadi mana yang bener nih? Ya habis main-main sama orang Sumut, sekarang main-main sama orang Timur. Siap nggak siap? Ya siap aja lah ya. Buat diajak menikmati humornya yang masih sama aja. Tergantung mood kalian lah, tergantung selera kalian juga. Menggabungkan komedi dan drama dengan cara yang unik, menghadirkan kisah seorang ayah yang rela melakukan apa aja demi kebahagiaan anak perempuannya. Film ini bisa saja bikin kalian meh sama hasil akhirnya, atau justru sebaliknya sampai bikin menitikan air mata haru. Masih bingung kan? Jadi film Kakak Bos ini bagus apa kurang? Yuklah kita bahas. Kakak Bos berkisah tentang Ferdinand Kakak Bos Omakare yang diperankan Godfred Oriendiot. Bener nggak sih nyebutinnya? Seorang debt collector asli orang Timur yang sudah lama dikenal karena gaya hidupnya yang begitu keras. Dia punya anak perempuan namanya Angel yang diperankan Glory Hillary. Jadi si Angel ini sering merasa malu dengan pekerjaan bapake yang kerap dianggap negatif oleh lingkungan sekitarnya. Ya debt collector, ya garang. Demi memenuhi keinginan Angel, Kakak Bos pun memutuskan untuk mengubah haluan hidupnya dan mengejar impian lamanya menjadi seorang penyanyi. Meskipun suaranya ya jauh banget dari kata bagus. Dibantu sama Alan yang diperankan Ernest Prakasa, seorang produser musik yang skeptis lah sama bakat si Kakak Bos ini. So intinya dari sini mulailah konflik cerita berkembang. Mulai dari suara fals yang bikin semua orang ragu, sampai konflik besar dengan Angel ketika ia tahu tentang kelemahan bapaknya. Gimana ya? Mungkin aku punya masalah soal selera humor. Jadi kalau mau kalian hujat ya silakan, aku juga nggak peduli. Kalau kalian bilang aku benci banget sama film agak lain, di antara semua reviewer film pada bilang bagus, sementara aku bilang ya biasa aja. Sebenarnya gini, filmnya bukan tidak bagus, cuma emang komedinya kurang menurutku. Ini ngomongin komedi ya. Ingat loh, aku bukan satu-satunya manusia yang bilang begitu. Ingat, bukan tidak lucu, cuma ya emang lucunya ya udah gitu aja. Nah ini ternyata terulang lagi sama komedi film Kakak Bos yang terasa spesifik dan mungkin hanya cocok untuk penonton dengan selera humor dari Indonesia Timur. Mungkin. Ya nggak semua lelucon dapat dimengerti atau diterima dengan baik oleh penonton secara luas. Intinya hit and miss alias nggak semua kena sasaran. Acting abang kita Godfred terkadang terlihat agak kaku, terutama di awal film. Ini bisa banget bikin beberapa penonton kerasa kesulitan buat terhubung sama karakter utamanya itu. Pengembangan karakter Kakak Bos dalam hal emosi dan backstory pun terasa kurang dalam. Ya, ini bikin beberapa aspek ceritanya justru jadi datar. Pacing ceritanya di awal film pun terasa lambat. Ada bagian yang agak membosankan, walau diperbaiki pas di akhir filmnya. Kaku sih ya, begitulah abang kita Godfred ini. Tapi nyatanya dirinya masih bisa berhasil membawa karakter Kakak Bos dengan gaya yang unik dan karisma yang berbeda daripada protagonis pada umumnya. Ada momen emosional yang mengobati kekesalan sama karakter ini yang semula terasa hambar. Logat dan budaya Indonesia Timur dengan cara yang menarik. Warna baru bagi film komedi Indonesia nih. Next time apalagi ya kira-kira? Batak kan udah, Timur udah nih, Minang udah, Jawa udah. Apalagi kira-kira ya? Sinematografi yang digunakan juga cukup berani dan berbeda dari standar film Indonesia pada umumnya. Beberapa shot berhasil memperkuat visualisasi cerita Kakak Bos ini. Drama keluarga yang mengaduk emosi, terutama di bagian akhir yang memadukan elemen komedi dan drama dengan sangat harmonis. Glory Hillary tampil memukau sebagai Angel dan lebih baik ketimbang si bapaknya sendiri di film Kakak Bos ini. Kemudian para pemeran pendukung kayak Abdur Arsyad dan Mamat Al-Katiri ya bolehlah. Kalau mengabaikan komedi yang sering miss dari film ini, nyatanya mereka masih bisa ngasih daya tarik terhadap film Kakak Bos. Kenapa harus nonton film Kakak Bos? Ya karena film Kakak Bos menawarkan hiburan dengan kombinasi yang menarik antara komedi dan drama keluarga yang menyentuh. Ya menurut beberapa orang, filmnya bisa banget dinikmati penonton dari berbagai kalangan. Nah ini dicatat.
Keterlibatan Ari Kriting sebagai sutradara dan juga penulis naskahnya ngasih sentuhan berbeda, terutama cara dia menyatukan elemen komedi khas Indonesia Timur dengan cerita yang cukup relevan dan relatable lah. Walau ini masih subjektif ya, sekali lagi tergantung kalian menikmati filmnya atau tidak sama sekali. Kenapa tidak harus ditonton? Ya kalau kau lebih suka humor yang bersifat universal. Beberapa lelucon di Kakak Bos mungkin terasa kurang pas atau bahkan tidak terlalu lucu. Ada bagian cerita yang terasa lambat di awal yang bisa bikin beberapa penonton itu ya kurang tertarik sebelum plotnya akhirnya berkembang. Bagi penonton yang memiliki ekspektasi tinggi dari promosi atau mungkin trailer filmnya, mungkin ada beberapa elemen yang tidak sesuai harapan kalian dan terasa mengecewakan. Jadi kesimpulannya apa? Ya, Kakak Bos ini bukan film terlemah dari Imaginary dan juga bukan film terbaiknya. Bisa ditonton kok, kalau kalian semua bukan sepenikmat film yang hobinya cari kesalahan sekecil apapun dari filmnya. Seperti kami-kami ini, si pengulas film. Layak tonton? Oh, tentu layak. Apakah harus berharap banyak sama film ini? Jawabannya, jangan. Let it flow aja lah. Gak usah tanggapin ulasan ini karena setiap orang punya selera dan pendapat masing-masing. Silahkan ditonton, jangan lupa like, share kalau seru banget nih buat dibahas ulasan film ini. Komen pendapat kalian ya, mungkin kalian sudah nonton film Kakak Bos. Subscribe channel Kawan Review biar tembus 100.000 subscribers, amin. Zain pamit undur diri, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.